Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk pembahasan kita yaitu membuat tabel dengan menggunakan HTML. Oke, yang pertama tabel. Tabel banyak digunakan karena dapat menampilkan informasi dengan bentuk yang ringkas dan mudah dibaca. Untuk membuat tabel ini digunakan tag awalnya adalah tag table dan diakhiri dengan tag penutupnya tag table juga ya. Kemudian tag table ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu pertama ada tag caption dan diakhiri dengan penutup caption. Ini digunakan untuk membentuk judul tabel. Jadi kalau kita mau buat judul tabelnya, ya alangkah baiknya kita gunakan tag captionnya terlebih dahulu. Jadi judul tabel ini akan terletak di luar tabel, bisa di bagian atas atau bisa juga di bagian bawah tabel. Selanjutnya di sini ada tag TH dan diakhiri dengan penutup TH. Ini berfungsi untuk meletakkan judul tabel di bagian paling atas atau paling kiri dari suatu tabel. Jadi tabel header akan dicetak dalam huruf tebal. Kemudian tag TR dan diakhiri dengan penutup TR ini dipakai untuk membentuk baris pada suatu tabel. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu tag TD dan diakhiri dengan penutup TD. Ini digunakan sebagai tempat menulis data atau informasi dalam tabel. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh program pertama yaitu membuat tabel. Tapi di sini untuk membuat tabelnya tidak menggunakan border ataupun garis pada tabel. Untuk contoh selanjutnya kita akan membuatnya ya. Jadi yang pertama dulu kita lakukan yaitu langkahnya yang pertama membuka Notepad++. Jadi kita mengetikkan programnya dengan menggunakan Notepad++. Oke, di sini bisa Notepad biasa ataupun Notepad++, tapi sebagai contoh di sini saya menggunakan Notepad++. Oke, selanjutnya di sini kita buka file baru, file new. Oke, di sini kita ketikkan HTML untuk scriptnya, kemudian diikuti dengan head. Lalu diikuti dengan title. Oke, di sini untuk judulnya kita buat aja penggunaan tag table. Oke, diakhiri dengan penutup title. Kita gunakan huruf kecil aja semua. Dan ditutup dengan head, kemudian dibuka dengan tag body. Oke, di sini kita gunakan tag table-nya. Jadi kalau kita mau menggunakan judulnya, ya, sini bisa kita gunakan caption. Misalnya judulnya adalah di sana kita gunakan heading 2 untuk supaya tulisannya agak besar ya, H2. Di sini untuk judulnya macam-macam sistem bilangan misalnya ya. Ini hanya sebagai sampel saja. Dan diakhiri dengan penutup H2 dan ditutup dengan caption. Oke. Selanjutnya di sini kita gunakan TR untuk baris baru, ada tabel, kemudian TH untuk membuat fill atau judulnya. TH misalnya kolom pertama kita buat sistem. Oke, ditutup dengan TH. Kolom kedua kita buat radix.
ditutup dengan TH. Kemudian kolom ketiga kita buat himpunan atau elemen, di sini elemen digit. Oke, ditutup dengan TH. Oke, di sini ada 3 kolom kita bentuk, atau di sini kita tambahannya, misalnya contohnya ya TH, kolom yang keempat misalnya kita tambahkan contoh, ditutup dengan garis miring TH. Baru kita tutup dengan TR. Oke, selanjutnya di sini kita buat garis baru lagi TR untuk mengisi setiap datanya ya. Kalau untuk mengisinya kita gunakan script TD. TD untuk mengisi datanya, misalnya biner. Dan diakhiri dengan penutup TD. Oke, selanjutnya kita buat lagi TD. Nah, misalnya biner ini dia radix 2, R sama dengan 2, tutup juga dengan TD. Dan kita buka lagi TD. Kemudian di sini himpunannya yaitu 0 dan 1. Oke, ditutup juga dengan garis miring TD. Kemudian contohnya, nah di sini kita buat lagi untuk TD, misalnya 1 0 0 1 1 0 1 1 biner. Baru ditutup dengan garis miring TD, kemudian ditutup dengan TR. Oke, selanjutnya ini kita copy aja, kita ganti jadi oktal. Ctrl C, kita letak di bawah, kita ganti binernya menjadi oktal. Oktal ini radix 7. Nah, untuk oktal, bilangan oktal 0 1 2 3 4 5 6 7. Oh, di sini radix 8 oktal ya kalau dimulai dari 0. Oke, contohnya kita buat aja 250. Sini kita buat 377 oktal. Oke, kita pastekan lagi, Ctrl V. Misalnya kita ganti desimal. Desimal ini radix 10. Dimulai dari 0 1 sampai 9. Kemudian contohnya misalnya 256 desimal. Kemudian kita pastekan lagi, Ctrl V kan, biner kita ganti menjadi heksadesimal. Heksadesimal, mana heksadesimal ini radixnya adalah 16, yaitu dimulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya dimulai dari 9 A, B, C, D, E, F.
Ini sudah selesai. Selanjutnya kita tutup dengan penutup tabel, garis miring tabel, kemudian ditutup dengan tag body, kemudian ditutup dengan HTML. Oke, kalau udah selesai ini kita simpan file save as, kita local disk C, kemudian di aplikasi Apache 2 Triad, kemudian di htdocs, kemudian di www.alfati.com. Di sini kita buat aja table.html, kemudian kita savekan. Oke, selanjutnya untuk mengetahui ini berjalan atau tidaknya, kita buka Microsoft Edge-nya atau Microsoft Explorer ataupun Google Chrome. Oke, seperti biasa di sini kita ketikkan servernya, yaitu local host, nama domainnya atau nama foldernya www.alfati.com, kemudian nama filenya tabel.html. Kita enter. Oke, ini dia. Jadi tadi macam-macam sistem bilangan, ini kita menggunakan caption ya. Kemudian ini kita gunakan TH, sistem, radix, simpunan, dan contoh. Kemudian untuk membuat baris baru kita gunakan TR, dan untuk isi data ini kita gunakan tag PD. Oke, ini contohnya ya. Contoh membuat tabel, tapi di sini untuk membuat tabel ini dia tidak ada border. Jadi di sini kita akan membuat contoh yang berikutnya, yaitu penggunaan dari atribut table. Jadi adapun atribut yang ada pada tabel ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi di sini ada atribut border, ada like, ada width, ada cell spacing, ada cell pending, ada call span, ini untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, ada row span, menggabungkan baris menjadi satu baris, ada border, color, ini untuk membuat warna garis, BG color ini untuk membuat background atau latar belakang warna pada tabel ya, ataupun sel tabel. Oke, di sini sudah ada penjelasannya ya. Langsung saja kita masuk pada contoh program kedua. Di sini masih kita menggunakan Notepad++ ya. Dimana di sini kita menggunakan atribut table, menggunakan ada border, ada cell spacing, ada cell pending, ada border color, ada width ya. Dimana tadi border ini ketebalannya, cell spacingnya untuk membuat spasi pada setiap cell. Nanti di sini ada border color ya, di sini untuk warna dari garis tabelnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita praktekkan, yaitu membuat tabel dengan menggunakan atribut dari border. Oke, di sini kita buat file baru, atau bisa kita langsung di sini kita untuk membuat atributnya kita buat aja file baru biar lebih jelas ya. File new. Oke, di sini kita buat scriptnya seperti biasa. Kita gunakan HTML, kemudian head, kemudian title. Nah, di sini penggunaan atribut tabel. Ini ditutup dengan title, kemudian ditutup dengan head,
kemudian dibuka dengan tag body. Kemudian di sini kita gunakanlah tag table. Nah, di sini table border. Nah, untuk tebalnya misalkan di sini ada 2. Kemudian ada cell spacingnya. Misalnya di sini 4 spasi, kemudian ada cell pending, ada 8, kemudian ada border color, warna garisnya misalnya blue, kemudian ada ukurannya width, kita buat aja 800. Oke, selanjutnya kita buat judulnya. Di sini kita buat garis baru, kemudian kita gunakan caption untuk judulnya, judul tabelnya ya. Caption kita gunakan tag heading 2, tidak terlalu besar ya. Kemudian perbandingan kemampuan komputer, misalnya perbandingan kemampuan komputer dengan manusia, ditutup dengan H2, ditutup dengan caption, kemudian ditutup dengan TR. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan TH untuk judul fieldnya. Di sini kita mau kasih warna BG color sama dengan pink. Misalnya di sini nomor, ditutup dengan TH. Ini kita samakan aja, kita kopikan aja, pastekan field yang kedua atau kolom kedua. Misalnya di sini perbandingan, enter lagi, Ctrl V kan lagi, kita ganti nomornya jadi manusia. Oke, kita Ctrl V kan lagi, komputer. Oke, selanjutnya kita buka dengan TR, buat baris baru. Nah, di sini TD width, ukuran kolomnya ya, sama dengan 2. Like, untuk perataannya di sini center tengah. Nah, misalnya di sini isinya 1, ditutup dengan TD. Di sini kita pastekan ini lagi, Ctrl C, Ctrl V kan, misalnya ukurannya 30. Ini kita edit 30, like-nya di sini kecepatannya, misalnya kita nggak gunakan like. Nah, ini dia rata kiri aja, jadi nggak usah pakai like aja ya. Di sini kecepatan, oke, ini kita Ctrl C, Ctrl V kan, kecepatan di sini kita buat aja ini 50, kita edit ya, ukurannya lebih perbesar lagi untuk ukuran selnya
misalnya relatif lambat. Oke, Ctrl V kanan lagi. Sini kita buat 60. Ini misalnya sangat cepat. Jadi kalau komputer dia cara kerjanya cepat, kalau manusia dia lambat, gitu ya, perbedaan dari kecepatannya. Oke, ditutup dengan penutup TR. Oke, ini yang pertama. Untuk isi yang kedua ini kita kopikan aja, kita edit, jangan lupa diedit ya, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini Ctrl V, kita ganti di sini 2 nomor urutnya. Di sini ketepatan, ini ketepatan. Kalau di sini kalau manusia mudah salah. Kalau di sini kalau komputer tepat. Oke, kita pastekan lagi Ctrl V. Misalnya 3. Kemudian daya tahan memproses kita ganti jadi daya tahan memproses. Daya tahan memproses, kalau manusia cepat lelah. Jadi kalau kita gunakan komputer 1 harian pun tahan ya. Kalau manusia pasti lelah kalau udah kerja seharian. Kalau manusia tidak, kalau komputer tadi kalau manusia cepat lelah, kalau komputer di sini tidak kenal lelah. Misalnya ya, itu perbandingannya. Oke, kita buat sampai 4 aja ya, misalnya Ctrl V kan lagi. Bagian yang keempat, misalnya kemampuan membuat pertimbangan. Kemampuan membuat pertimbangan. Disinilah sisi manusianya baik kalau untuk membuat pertimbangan. Ini sangat baik, kalau manusia bagus dia kalau membuat pertimbangan. Tapi kalau komputer jelek ya, misalnya itu jelek. Oke, kalau udah siap ini jangan lupa sini kita tutup TR, kemudian kita buka lagi di sini TR. Kemudian kita buat di sini TD call span. Misalnya jadikan di sini 4 baris tadi ya, dimana like-nya sama dengan center. Oke, baru ditutup. Selanjutnya DST misalnya di sini dan seterusnya itu ya. Jadi ini membuat barisnya bergabung atau kolomnya bergabung. Kalau call span kolomnya bergabung. Oke, ditutup dengan TD. Kemudian ditutup dengan TR. Kemudian ditutup dengan table. Oke, ditutup dengan tag body dan ditutup dengan HTML. Oke ya, jadi ini sudah selesai. Jadi untuk melihat hasilnya di sini kita simpan terlebih dahulu, baru kita jalankan di web browsernya ataupun Microsoft Edge-nya. Oke, pilih file, save as.
kita di sini udah otomatis ya di htdocs di folder kerja kita yaitu www.alfati.com. Sini kita buat aja namanya atribut table. Nah, sini .html. Oke, kita sipkan. Oke, di sini kita jalankan di web browsernya. Nah, di sini Anda kalau mau buat tab baru, new tab kan aja ya kan. Di sini ganti aja yang tabel, tambahkan aja nama filenya adalah atribut tabel. Itu dia ya. Nih kita enter. Di sini ada yang salah di sini, kurang T-nya ya. Nih, jadi object not found ini tandanya bahwasannya nama filenya itu tidak ada, tidak ditemukan. Oke, ini dia karena kurang T-nya kita tambahkan. Jadi udah selesai di sini. Inilah dia. Ini tadi kita gunakan caption ya. Ini tadi bordernya kita buat di sini 2 tadi ya, untuk garisnya 2, ketebalannya. Untuk warna fieldnya, border colornya atau BG colornya pink. Di sini ya close span ini menggabungkan 4 kolom menjadi 1. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini, yaitu membuat tabel dengan menggunakan tag HTML. Demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.